CEO baru saja pulang ke rumah. Begitu masuk langsung mencium bau menyengat yang tidak mengikuti sumber bau tersebut. Ternyata wanita itu sedang memasak mie keong pedas di dapur. CEO pun langsung marah, menyuruh wanita itu segera membersihkan semuanya. Lalu melemparkan selembar surat perjanjian pernikahan ke atas. Dingin berkata, 3 bulan kemudian mereka akan bercerai sesuai kontrak. Dan selama itu pernikahan harus dirahasiakan. Jika sampai bocor, maka wanita itu harus membayar ganti rugi mental sebesar 100 juta dolar. Ternyata wanita itu hanya menikah demi memenuhi keinginan terakhir kakeknya. Namun CEO salah paham mengira dia hanya mengincar uang. Sehingga begitu mereka selesai mengurus pernikahan, CEO langsung mengingatkan wanita itu, tidak boleh memberitahu siapapun bahwa mereka sudah menikah. Jika ada masalah, wanita itu yang harus bertanggung jawab penuh. Wanita itu mendengar itu dengan santai. Namun begitu kembali ke rumah usai menikah, dia mendapati kakeknya telah meninggal dunia. Satu-satunya keluarga yang ia miliki telah tiada. Meski sangat sedih, dia tetap menahan duka dan mengurus pemakaman sendirian. Di saat itu juga, pengacara muncul dan menyerahkan surat warisan, yang menyatakan bahwa wanita itu berhak atas seluruh harta kakeknya. Begitu ia menerima dokumen tersebut, ayahnya langsung muncul sambil marah-marah, mengklaim bahwa semua harta itu seharusnya miliknya. Kebetulan CEO juga melihat kejadian itu. Untuk pertama kalinya ia merasa kasihan pada wanita itu. Setelah semua urusan kakeknya selesai, wanita itu mengikuti amanat wasiat dan pindah ke rumah sang CEO. Namun para pembantu di rumah langsung meremahkannya, karena penampilannya yang sederhana. Mereka yakin wanita itu tidak akan bertahan lama, dan dengan sombong menyuruhnya menyiapkan makan malam sendiri. Itulah alasan kenapa wanita itu memasak mie keong sendiri di dapur. Namun justru bertepatan dengan kembalinya CEO. Melihat kejadian itu, wanita itu buru-buru membereskan semuanya. Lalu CEO memberikan surat perjanjian pernikahan, menyatakan mereka akan cerai setelah 3 bulan. Hal ini justru sesuai keinginan wanita itu. Malam itu, wanita tersebut tidur di kamar tamu sambil memeluk foto kakeknya. Dia bertekad, apapun yang terjadi di masa depan, dia akan hidup mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Keesokan harinya saat kembali ke rumah sakit untuk bekerja, ayahnya datang dan menyuruhnya mengambil cuti, lalu pulang bersamanya untuk mengurus pemindahan harta warisan. Tapi wanita itu tidak lupa. Selama bertahun-tahun sang ayah tidak pernah menjalankan tanggung jawab, bahkan pernah jadi penyebab kematian ibunya. Dia pun langsung menolak tanpa ragu. Karena marah, ayahnya hampir menamparnya. Untung rekan kerja wanita itu segera datang dan menghentikannya, demi menjaga reputasi. Ayahnya pun akhirnya pergi, tapi dia belum menyerah. Didorong oleh ibu tiri dan adik tirinya, dia menyewa sekelompok preman untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Tak disangka, wanita itu ternyata sangat ahli bela diri. Dalam waktu singkat ia mengalahkan semua preman itu. Dan tepat saat itu, CEO kebetulan lewat dan melihat semuanya.